Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang telah mengklik, mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan tanaman cabai yang dimana pada video sebelumnya kita membahas tentang gulma atau tumbuhan liar yang dapat mengganggu tanaman. Saat ini kita membahas mengenai hewan yang dapat mengganggu tanaman. Nah, ini termasuk dalam organisme pengganggu tanaman. Hewan yang dapat mengganggu tanaman itu sebenarnya jenisnya bermacam-macam. Kalau di daerah kami yang sering menyerang tanaman, ya kan, yang tanaman yang sedang kita budidayakan, seperti tanaman cabai di depan saya ini, itu biasanya hama dari kelompok serangga ataupun kelompok kupu-kupu, kawan-kawan, dan biasanya juga kelompok lalat, ya kan, itu juga sering menyerang tanaman cabai saat proses pembuahan semacam itu. Nah, hewan yang mengganggu tanaman tersebut biasa disebut dengan hama, dan hama itu juga akan memiliki dampak ya negatif terhadap tanaman yang kita budidayakan. Dampak negatifnya yaitu adalah penurunan hasil jika kita tidak bisa mengendalikan dengan baik. Nah, seharusnya dalam membudidayakan apapun itu tanamannya perlu kita kontrol ya, agar nantinya tanaman yang kita budidayakan tetap menghasilkan, juga lingkungan yang di sekitar tanaman budidaya itu bisa berjalan dengan baik, semacam itu. Nah, kalau semisal kawan-kawan ya dalam melakukan budidaya tanaman akan tapi tidak terkendali ya, itu biasanya juga kalau untuk hama biasanya ya rata-rata kerusakan dari tanaman itu cukup parah, sehingga jika ada kerusakan yang cukup parah maka nantinya biasanya yang terganggu dari tanaman adalah proses fotosintesisnya, ya kan kawan. Apalagi masa vegetatif semacam ini ya, proses fotosintesisnya tidak berjalan bagus, pertumbuhannya semakin melambat, semacam itu. Nah, haba itu sendiri ya kan, kalau kami biasanya mengendalikan dengan menggunakan beberapa cara ya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan, yang kedua melakukan pengendalian, dan yang ketiga biasanya kita melakukan rotasi tanam ya. Jadi pencegahan itu sendiri dilakukan sebelum hama itu menyerang kan kawan ya. Jadi sebelum hama menyerang, alangkah baiknya kita kendalikan terlebih dahulu dengan cara biasanya kalau kita ya memberikan tanaman-tanaman yang untuk mencegah ya kan, mencegah hama itu datang, semacam itu. Kalau tidak ya kita melakukan biasanya penyemprotan cairan yang dapat mencegah hama itu datang ke tempat kita, semacam itu. Jadi seperti pestisida nabati ya, kalau di organik ya semacam itu, pestisida nabati yang disemprotkan ke daun-daun secara rutin ya dengan kandungan yang berbeda. Nah, itu juga dapat mencegah hama datang kan kawan. Jadi diusir dulu hamanya sebelum menyerang lahan budidaya kita. Lalu semisal sudah menyerang lahan budidaya kita, biasanya kita melakukan pengendalian ya. Karena kalau sudah nama hamanya sudah menyerang itu biasanya kalau kami melihatnya dari tingkat kerusakannya kan kawan ya. Jadi kalau kerusakannya parah, nah kemungkinan tanaman untuk tumbuh, untuk berkembang biak itu biasanya juga parah kan kawan. Sehingga kita perlu kendalikan dengan cara penyemprotan racun terhadap hama tersebut ya. Ini mungkin saran saya ya, kalau bisa jangan ya kan kawan. Tapi kalau semisal kami ya karena terpaksa ya, karena kondisinya kalau tidak dikendalikan itu cukup banyak ya yang menyerang lahan budidaya kita, semacam itu biasanya kita
melakukan itu pengendalian dengan menggunakan cairan racun atau perangkap. Tapi rata-rata kalau kami biasanya penggunaan racun itu cukup kecil sekali kawan-kawan, karena biasanya kami melakukan proses kemarin itu melakukan dengan cara di ini kan kawan, diberi jebakan ya, semacam itu perangkap ya, terutama perangkap lalat buah itu kan kawan. Kalau kami kemarin semacam itu, karena yaitu hasilnya buah cabai itu menurun ya akibat serangan lalat buah. Maka dari itu kita melakukan proses itu pengendaliannya dengan cara memberi perangkap ya, dengan penggunaan bahan kimia ya kan, yang dapat menarik hama tersebut. Nah, itu kawan-kawan lakukan ya, asalkan ya dalam pengendalian itu kawan-kawan harus mengetahui satu, tepat waktu ya. Dalam pengendalian hama itu, dalam proses mengendalikannya itu harus tepat waktu, karena dengan waktu yang tepat biasanya targetnya juga tepat. Yang kedua, tepat dosis ya. Dengan dosis yang tepat ya, hama itu bisa menyingkir, dan yang jelas dosis yang tepat juga biaya produksinya tidak berlebihan. Dan yang ketiga adalah tepat caranya kan kawan. Ketiga itu tepat caranya. Tepat caranya itu pastinya teknik dalam penyemprotannya ataupun teknik dalam memberi perangkap itu juga harus tepat. Karena apa? Karena kalau caranya tidak tepat, biasanya nanti efeknya selain kepada tanaman juga terhadap diri kita sendiri ya. Keselamatan kerja kita sendiri itu kurang bagus. Dan yang jelas kalau kurang tepat caranya, tidak hanya hama target yang kita matikan, tapi musuh-musuh alami dari hama tersebut terkadang juga ikut mati. Sehingga nantinya kalau ikut mati, mereka tidak bisa mengendalikan hama juga, dan akhirnya ada kelonjakan atau kenaikan hama yang menyerang pada lahan budidaya kawan-kawan. Karena apa? Karena mereka tidak ada musuh alami ya, rantai makanan tidak berjalan dengan bagus, sehingga yaitu kan kawan, pastinya akan mati. Dan yang jelas yang rugi adalah petani kan kawan. Dan yang terakhir adalah kita harus tepat sasaran ya. Pastikan kawan-kawan jika menggunakan perangkap, menggunakan alat-alat mekanis ataupun menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengendalikan hama, itu pastinya harus sesuai dengan sasaran yang kita inginkan ya. Semisal sasarannya adalah katakanlah ulat ya, kawan-kawan ya menggunakan racunnya racun ulat, jangan menggunakan racun siput ataupun racun yang lainnya. Biasanya nanti tidak efektif ya. Kalau tidak efektif ya, hama terus menyerang secara terus-menerus semacam itu ke lahan budidaya kita semacam ini. Nah, untuk saat ini ya kita melakukan dengan cara semacam itu. Dan terakhir kawan-kawan, semisal opsi itu kita melakukan pengendalian sudah tidak mampu ya, opsi berikutnya kita melakukan budidaya dengan melakukan rotasi tanam. Jadi budidayanya ini ya, hama itu tidak kita sediakan lagi makanan seperti tanaman cabai, melainkan diberi tanaman yang lainnya, yang dimana mereka nanti pasti merasakan tidak suka. Nah, sehingga kondisi tidak suka itulah yang menjadikan hama itu tidak datang kembali ke lahan kita kan kawan, semacam itu ya. Kalau pengalaman kami kemarin itu kita hanya menggunakan perangkap ya kan kawan, dan sedikit bahan kimia ya kan kawan yang kita berikan. Tapi kemarin kalau kami untuk lahan ini ya, itu kita kebanyakan melakukan dengan cara penangkapan lalat buah menggunakan perangkap lalat buah yang menggunakan lem lalat itu kan kawan, yang dimana kita kemarin mengendalikan hama tersebut kita taruh di bagian luar dari ini kan kawan, bagian luar dari lahan kita.
Ya, jadi di bagian samping-samping ya, bagian samping-samping kayak gini dipasangi perangkap lalat buah. Sehingga lalat itu sebelum menyerang dari luar menyerang ke tanaman kita, biasanya mereka akan menghinggap ke perangkap tersebut. Nah, sehingga perangkap tersebut nantinya akan mengikat ya dengan menggunakan lem tersebut ya, menempelkan ya hama tersebut dan tidak bisa lari. Nah, sehingga terperangkap dan kita buang jauh-jauh hamanya kan kawan. Semacam itu. Dan saran kami ya, alangkah baiknya kan kawan dalam membudidayakan itu kan harus perhatikan tepat waktu, tepat cara, tepat sasaran, tepat dosis juga kan itu harus diperhatikan sekali. Dan yang jelas saran kami kalau bisa jangan menggunakan bahan kimia. Ya, itu saran kami kan kawan. Karena kalau menggunakan bahan kimia pasti ya kan kawan, banyak yang mati kan kawan, tidak hanya hama saja, juga musuh alami atau hewan-hewan sekitarnya. Jadi akan menimbulkan kerusakan ekosistem. Nah, alangkah baiknya kan kawan, saran kami, solusi kami yaitu satu, cegahlah dengan menggunakan pestisida nabati. Yang kedua, lakukanlah pencegahan menggunakan perangkap. Dan yang ketiga, yang harus kalian wajib lakukan adalah rotasi tanam. Setelah menanam cabai kan kawan, tanam yang lainnya kan kawan ya. Tanam yang lainnya yang menggunakan tanaman komoditas lainnya. Kalau kemarin kami selain cabai, setelah cabai kita menggunakan kacang. Nah, setelah kacang di cabai lagi ataupun di tanaman yang lainnya. Jadi hama itu merasakan ya rasa yang berbeda, sehingga mereka untuk datang itu tidak berulang kembali ya hama tersebut. Dan ini alhamdulillah kondisinya cabai bagus-bagus sekali, meskipun ada beberapa serangan hama yaitu berupa belalang dan ulat, tapi potensi kerusakannya itu tidak cukup tinggi ya, dan kondisinya kerusakannya masih kecil, masih aman, dan alhamdulillah masih berjalan dengan bagus. Oke, itu dulu dari kami. Jika ada hal negatif dari kami, mohon jangan ditiru dan jangan diikuti. Silahkan ambil sisi positifnya dan hikmahnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.